Kak Yuli Lala, kalau dicetak di mana Kak BPJS PBI? Kalau dicetak Cetak kartu ya? Kartu. Kalau memang sudah tahu kartunya aktif atau enggak, jadi nggak perlu cetak kartu ya Ibu ya. Cukup download mobil JKN, nanti bisa ambil kartu digitalnya. Kalau misalnya ada kendala yang buat belum bisa download mobil JKN, kalau butuh layanan cukup pakai KTP aja. Kalau anak gimana yang belum ada KTP? Bisa pakai KIA, kartu identitas anak. Nah kalau nggak ada KIA, pakai KK. Aman Bu ya. Oke, pertanyaan masih stop Bang sampai di situ. Atau ada info lagi Min? Apa nih? Boleh singgung-singgung ini nggak Bang? Apa itu? UHC. UHC. Karena kita fokus ke tema kan? Tema. Itu lebar nanti. Terima kasih Kak. Oke Kak Yulilala. Oke, ini ada pertanyaan. Susah ya Kak, soalnya kadang yang bawa orang tua berobat kami anak-anaknya gantian. Yang tanpamu Bang. Yang mobil JKN sekarang kenapa nggak bisa di screenshot gitu? Iya Susah sih. ya katanya. Soalnya kadang ini di foto aja Kak, di foto pakai handphone yang lain, di foto aja bisa. Nggak mungkin nggak bisa di foto Kak. Ya memang mungkin kendalanya cuman punya satu HP ya. Mungkin ini minta tolong sama teman atau tetangga untuk foto, atau juga mungkin ya mungkin setiap anak punya aplikasi mobil JKN untuk mamanya gitu. Sama kayak saya juga, ayah saya itu dia handphonenya nggak mau pakai handphone Android. Jadi kalau ngambil rujukan untuk ayah saya itu, ya siapa yang anak yang bawa itu dia login dari aplikasi mobil JKN. Jadi misalnya hari ini saya yang bawa ayah gitu kan, nah saya logout mobil JKN saya login kan mobil JKN punya ayah saya, gitu juga seterusnya. Kalau nanti adik saya yang bawa ayah, ya saya logout, nanti adik saya yang login dari memang agak ini ya, agak butuh usaha, memang effort lah. Jadi mudah-mudahan itu menjadi keberkahan untuk kita lah sebagai anaknya ya. Oke, ada dari Kak Acila, BPJS KIS tapi tidak ditanggung karena lama nggak dipakai, cara aktifinnya gimana Kak? Sama kayak tadi, kalau memang masih merasa belum mampu untuk BPJS yang berbayar, bisa ajukan ulang. Bisa atau tidaknya tetap bisa ya Bapak Ibu, tapi terkait keaktifan itu tergantung daerah masing-masing. Nanti bisa buat surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, lalu ajukan ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Nanti dinas terkait bisa mereka langsung mendaftarkan, atau Bapak Ibu nanti dikasih surat rekomendasi untuk mendaftar ke kita. Tapi untuk keaktifannya tidak bisa langsung, atau tergantung masing-masing lah Pemdanya ya. Nanti pas ke dinas boleh ditanyakan. Oke, dari Kak Rama, maaf Pak, untuk pengalihan BPJS Mandiri ke pemerintah bisa nggak ya? Sama kayak tadi pas jawabannya. Kalau ditanya bisa, tetap bisa ya, tetap bisa. Tetap setiap warga negara itu punya hak mendapatkan yang gratis. Jika memang dia tidak mampu tuh punya hak. Tapi terkait aktif atau enggaknya itu tergantung dari Pemdanya masing-masing. Oke. Makasih Kak, terima kasih kembali Kak Acila. Lanjut, kirain satu akun cuman bisa satu HP mobil JKN Kak. Satu akun, satu mobil JKN. Benar. Jadi kalau punya saya itu, punya Mbak itu nanti logoutkan dulu. Nanti baru login punya orang tua gitu. Oke, Kak, katanya ada pemutihan BPJS. Gimana Bang, masih sabar menjelaskan pemutihan ya, ini? sabar. Jadi pemutihan ya. Ini berapa ya? Ke-6 kali ya pertanyaannya ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin baru masuk. Terkait pemutihan sampai dengan sore ini yang masih bisa kita sampaikan itu adalah yang saat ini Bapak Ibu teman-teman sudah terdaftar yang gratis ya. Mudahnya yang sudah terdaftar BPJS yang gratis, tapi dulu punya tunggakan yang mandiri yang belum dibayar. Itu yang diputihkan. Lain dari situ belum ada wacana pemerintah untuk diputihkan. Jadi yang dulu menunggak mandiri yang saat ini masih mandiri harus dibayar. Yang dulu menunggak mandiri saat ini sudah aktif di ASN, TNI Polri atau perusahaan juga harus tetap dibayar. Oke, dari Kak Yuli, Kak, peserta PBPU dan BPPMda daerah apa bisa berobat ke klinik atau rumkit mana aja? PBPMda ke rumkit mana aja?
Kak peserta PBPU Ke klinik ya? dan PPP. Iya, ke klinik atau ke rumah sakit mana aja gitu. Kalau FKTP harus ke puskesmas sih kayaknya ya. FKTP. Tapi harus ke untuk yang ini puskesmas. nanti dijawab selanjutnya lah ya. Saya PBPU ragu untuk Pemda jawab. itu berarti yang APBD Jamkesda, ya. ya. APBD ini apa namanya? Puskes. Harus puskesmas ya. Iya, puskesmas Bang. Yang APBN bisa ke klinik. Ke klinik mana aja ya. Jadi kalau PBPU Pemda ke puskesmas, tapi kalau untuk rumah sakitnya tergantung Iya, kondisi, tergantung bisa-bisa rujukan. aja. Iya, tergantung rujukan. FKTP-nya aja yang ditentukan ke puskesmas ya. Oke. Ini ada dari tanpamu. Oke, terima kasih infonya kakak-kakak dari BPJS Kesehatan. Besok dijemput hadiahnya. Oke. Ditunggu ya, Bang. Cewek ya. Kakak. Ya, Kak ya. Nanti bilang sama sapamnya aja mau jumpai Bu Rina gitu. Iya. Kak, belum dijawab. Kakak pernah berobat pakai BPJS enggak? Kalau pernah, dia itu berobat apa Kak kalau boleh tahu? Yang Atau berobat besok aja, kakak. enggak? Apa? Besok aja atau Maksudnya biar kakak itu nyiapkan itu. Oh ya. Ada juga ini dah. Oke, lanjut dari Bang Rudi Hartono. Kalau mau daftarkan anak ketiga PNS aktif, apa harus pakai slip gaji juga? Anak ketiga kan masih ditanggung Bang. Iya, pakai. Tapi slip gaji nggak ada sih anak ketiga ya. Iya. Siapkan aja Pak slip gajinya. Nanti difotokan aja dari bendaharanya. Oke, gitu ya Pak Rudi. Selamat sore. Halo Kak Ismi, selamat sore. Oke, cantik kakak katanya ada pemutihan BPJS. 7. 7. Ini udah ke-7 Kak. Coba diinikan ya Kak, didengar baik-baik soalnya Bang kita udah menjawab ke 7.000 kali nih Kak. Ya, yang diputihkan itu Bapak Ibu, teman-teman yang saat ini sudah terdaftar gratis, namun dulunya punya tunggakan mandiri. Itu aja yang diputihkan sampai dengan hari ini. Itulah informasi dari pemerintah. Kalau Bapak Ibu saat ini masih menunggak yang mandiri dan masih peserta mandiri, itu harus tetap dibayar. Kak Cantika, jelas Kak Cantika ya. Oke, pertanyaannya masih stop sampai di situ. Jadi kalau kalian belum follow, silahkan di follow akun kita. Kalau kalian tanya-tanya soal pemutihan, nanti kita infokan kalau sudah ada kabar. Jadi langsung aja di follow akun kita ya. Nanti kita kalau kita postingan TikTok itu, kalau kalian udah follow itu pasti bakal muncul ya. Pasti bakal muncul apapun yang kita posting, dan saat kita live itu bakal muncul kalau sudah di follow akun kita JKN Tabaksel. Jadi langsung aja diklik tombol follow atau tombol ikuti ya. 41.000 mata memandang Bang. 41.000 Masya mata Allah. memandang. Kalau follow semua kayaknya bakal Ya. ini menyala. Ya, minta tolong ya teman-teman yang apa istilahnya, melihat ya. Iya, yang melihat. Follow lah akun kita ya. Mana tahu nanti suatu saat kita butuh informasi, tinggal cek di akun kita aja. Iya, atau saat kita live. Soalnya kita live ini agak sering ya minimal kita live ya. Live goib. Oke, langsung pertanyaan dari Kak Yanti. Penangguhan pembayaran itu gimana ya Bang? Nah, penangguhan pembayaran itu masa di mana teman-teman mendaftar sampai dengan pembayaran pertama. Jadi misalnya kalau mendaftar dari perusahaan, misalnya hari ini didaftarkan nih oleh perusahaan, maka dalam waktu hari ini sampai dengan akhir bulan itu masa penangguhan pembayaran. Nah, tanggal 1 di Desember nanti baru bisa dibayar oleh perusahaan. Nah, kalau yang mendaftar mandiri menunggu 14 hari, nah 14 hari itu adalah waktu penangguhan pembayaran. Tapi kalau lewat pun 14 hari ketika telah mendaftar mandiri, itu keterangan tetap penangguhan pembayaran. Artinya penangguhan pembayaran ini waktu yang diperlukan untuk dilakukan pembayaran iuran pertama kali. Oke, belum ada ya. Kalau kurang jelas Ya, Kak yang Yanti. tadi mau mendaftar apa nih? Yang mandiri atau dari perusahaan? Yang Kak Yanti nih. Iya, kalau yang ASN dia langsung aktif itu, nggak pakai penangguhan pembayaran. Oke, yang mau nanya lagi boleh ya, tanya-tanya apapun seputar BPJS Kesehatan. Mandiri Kak katanya. Mandiri berarti bisa jadi cek virtual account yang dikasih sama kita sudah sampai masanya belum untuk dibayar tanggal iuran pertamanya. Biasanya itu 14 hari. Kalau udah lewat 14 hari,
keterangan juga masih sama penangguhan pembayaran, tapi perlu diaktifasi lagi supaya bisa dibayar.